Halo, selamat datang kembali di Bang Parwi kembali dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum dan Om Swastiastu dan salam budaya untuk semuanya. Terima kasih untuk rekan dan salam sepak bola. Oke, untuk pada hari ini ya timnas Indonesia ini menelan kekalahan 3-1 atas Uzbekistan dan di sini memastikan bahwa timnas Indonesia ini tidak akan lolos ke Piala Asia di yang selanjutnya, ataupun kita ke ronde di Piala Asia ini tidak akan melanjutkan ke ronde selanjutnya untuk merebutkan ke 8 besar ataupun 4 besar, ataupun kita bermimpi untuk masuk ke Piala Dunia U20 ini tidak akan bisa ya, karena kekalahan kita ini sangat-sangat fatal sekali dan sangat-sangat memukul kita. Oke, jadi di sini ya kita akan membahas tentang timnas Indonesia kali ini. Dengan adanya di sini untuk timnas Indonesia kalah, maka ini masih tersisa yaitu ada satu laga besok yang akan datang. Ini juga kita akan akan melawan Yaman tentunya. Nah, di sini akan melawan Yaman. Untuk melawan Yaman sendiri ini adalah bisa dikatakan ada pertandingan yang tidak berarti sama sekali, karena kenapa? Walaupun kita nanti dengan menang besar pun dengan Yaman ini tidak akan membuat kita lolos, tidak akan membuat kita lolos grup di Piala Asia kali ini ya, karena itu ada pertandingan penghibur. Dan apakah timnas Indonesia nanti akan menang untuk melawan Yaman? Belum tentu. Nah, belum tentu, walaupun hari ini Yaman itu bantai habis oleh Iran 6-0 ya, dan juga kemarin kalah 1-0 atas Uzbekistan, tapi lawan Indonesia belum tentu timnas Indonesia menang. Kenapa ini masih 50-50? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya melihat kualitas dari taktik dari pemain dari timnas Indonesia U20 permainan seperti tadi ini juga sangat-sangat sulit, karena juga saya melihat untuk permainan dari Yaman juga cukup bisalah seperti itu mengalahkan timnas ataupun mengimbangi permainan timnas Indonesia, yaitu dari prediksi saya ya, seperti itu. Dan kemudian di sini juga belum tentu kita akan menang dengan Yaman. Nah, seperti itu ya. Karena apa? Dengan di sini saya tahu sendiri ya, saya tidak tahu sendiri ya, untuk di sini tadi juga minim taktiknya juga tidak bekerja sama ya, dan juga salah kaprah semuanya. Dan saya tidak mau membahas analisis dan sebagainya untuk kekalahan hari ini ya, karena memang sangatlah permainan sangatlah tidak masuk akal. Dan di sini yang saya bahas yaitu adalah apakah nanti Coach Indra Syafri ini, kita akan menunggu Coach Indra Syafri untuk mengakui kekalahan ini, bahwa kita akan menunggu bahwa Coach Indra Syafri bisa mampu mau berbicara lapang dada apa tidak. Oh, saya yang salah, bukan anak-anak yang salah, tapi saya yang salah sebagai kepala dari pelatih, dan saya siap mundur dan saya siap dikoreksi untuk timnas ini, dan saya juga siap mundur jika itu memang diperlukan dari jabatan pelatih kepala U20 dan bisa digantikan pelatih yang lebih baik lagi. Nah, itu yang harus kita nantikan. Saya tidak membahas itu semuanya, dan memang untuk alangkah baiknya menurut saya pribadi ya, terkadang disclaimer juga, ini bukannya Coach Indra Syafri tidak baik, tapi itu memang untuk level di Asia ini memang Coach Indra Syafri belum mampu untuk mengatasi ataupun berkecimpung di level Asia. Kenapa? Apalagi ini baru Iran dan Uzbekistan ya, apalagi kalau kita belum ketemu misalnya Jepang, Korea, dan juga Arab Saudi, dan juga bahkan juga ada Australia, dan banyak lagi di Asia Timur Tengah yang lain juga. Nah ya, seperti Cina ya, seperti itu. Permainan bagus sekali untuk Cina kan, teman-teman semuanya. Nah, itu jelas tidak akan mampu. Jadi kita memang harus regenerasi, dan menurut saya di level Asia ini kalau kita mengandalkan pemain lokal saja, saya yakinlah timnas Indonesia tidak akan mampu bersaing di level Asia kalau masih mengandalkan pemain-pemain lokal kita. Dan
ya setidaknya kita perlu ya untuk menaturalisasi lagi untuk pemain-pemain dari keturunan atau pemain dari luar, dari Belanda atau dari mana saja lah, seperti Jen Reven. Saya lihat yang sangat menonjol sekali itu di sini cuma Jen Reven saja yang agak baik, agak bagus untuk kali. Tapi mengandalkan satu orang saja pun tidak cukup, tidak akan bisa bersaing di level Asia ini. Kalau timnas Indonesia U20 ingin bersaing atau di jenjang yang akan datang ini bisa selalu bersaing seperti timnas senior, tentunya kita harus bisa menaturalisasi setidaknya paling tidak 9 ataupun 10 pemain, 8, 9 sampai 10 pemain untuk pemain naturalisasi itu baru kita bisa berkecimpung, bisa mengimbangi permainan-permainan di level Asia seperti Jepang, Korea, juga Arab Saudi ya. Seperti itu. Nah, ya juga seperti juga pemain dari yang lain seperti juga ada Cina ya, dan negara-negara terkuat yang lain seperti Iran, seperti Oman ya. Nah, itu dia ya. Maka kalau kita memang untuk saat ini untuk mengandalkan pemain-pemain lokal, jangan harap kita tidak akan bersaing, yakinlah. Nah, itu dari keyakinan saya. Silakan jika memang silahkan saja tulis di kolom komentar bagaimana menurut Anda tentang ini. Apakah persepsi saya ini salah? Silahkan di kolom komentar. Dan di sini untuk saya tegaskan, jangan menyalahkan anak-anak kita. Saya sudah lihat bahwa anak-anak U20 ini sudah sangat-sangat berusaha dan sangat-sangat berusaha sekali demi mendapatkan poin pada malam hari ini, demi mendapatkan poin yang baik. Tapi di sini memang taktiknya juga tidak bekerja sama sekali, bahwa di sini ini adalah murni menurut bukan dari kesalahan dari pemain, tapi ini murni kesalahan dari pelatih dan juga staf-stafnya. Ini kesalahan dari pelatih. Dan kita dengan jangan untuk anak-anak dari U20, adik-adik semuanya jangan patah semangat karena masa depan Anda masih banyak, masih panjang. Tetap semangat, tapi yakinlah nanti kalau di tangan pelatih yang tepat, maka itu akan bisa memoles Anda dan bisa menaikkan peringkat Anda jikalau memang pelatihnya memang benar-benar oke dan benar-benar mantap. Kita bisa mengambil pelatih dari luar juga, dari yang jelas pelatih J kelas Eropa juga bisa saja, itu akan lebih baik untuk kemajuan timnas Indonesia, karena pelatih yang baik juga akan memberikan fondasi yang baik untuk anak-anak kita. Apalagi ini adalah anak-anak kita adalah ujung tombak dari regenerasi timnas kita untuk jenjang yang ke depan. Nah, ini memang harus bisa mendapatkan pelajaran yang berharga, harus bisa mendapatkan ajaran pelatih yang juga baik dan juga bagus juga, akan bisa menatakan pondasi-pondasi yang sangat penting untuk menopang karir yang akan dihadapi oleh anak-anak U20 ini. Nah, itu. Nah, dan mari kita tunggu apakah memang benar-benar Coach Indra Safri benar berani mengatakan bahwa saya siap dipecat dan dievaluasi. Kalau memang ini kalau Indra Safri ini tidak dievaluasi secara detail, secara khusus, berarti ini ada di balik PSSI. Tentunya harus fair juga kan. Nah, seperti yang kita ketahui untuk Coach Sintayong saja juga permainan juga bagus, taktiknya juga oke kan. Nah, untuk Coach Sintayong saja sudah bekerja baik, sudah ini sudah bisa mengangkat traffic recordnya, sudah bisa menciptakan sejarah untuk timnas Indonesia senior. Itu saja di evaluasi, besar-besar dievaluasi secara khusus. Apalagi untuk Indra Safri yang dengan seperti ini, dengan gagal total seperti ini tidak di evaluasi, ini sangat kebangetan. Nah, memang kita harus fair dan juga tidak pandang bulu. Kita harus untuk PSSI jangan sampai pandang bulu siapapun itu pelatih. Kalau memang dalam melatihnya buruk, harus dievaluasi, tidak pandang bulu. Itu mau Sintayong, Patrick Kluivert ataupun siapapun, kita harus tidak pandang bulu, harus adanya seperti itu. Nah, ya itu dia, kita harus fair dengan kenyataan yang ada ya, tidak harus pada wah ini karena pemain ini. Jangan memberikan
melindungi lah ya, itu memandi-mandi no kalau Jawa kan ya, seperti itu ya. Memang kita harus fair dan juga harus adil seadil-adilnya karena negara kita itu negara adil. Nah, oke. Jadi seperti itu. Terima kasih. Bagaimana untuk rekan-rekan semuanya, pecinta sepak bola, pecinta timnas, silahkan tulis di kolom komentar Anda seperti apa, dan pelatih pengganti misalnya ini coach dari Indra Safri dipecat, siapa yang cocok menjadi pelatih pengganti timnas Indonesia U20. Oke, siap. Semangat terus untuk timnas Indonesia untuk maju ke depannya. Salam sepak bola, salam olahraga, salam juga dari Bang Parwi.